Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, ingin menjelaskan tentang teori belajar kognitivisme. Adapun rumusan makalah yang akan kita bahas yaitu pertama, konsep dasar kognitivisme, yang kedua, tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme, yang ketiga, aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme, dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Yang pertama, konsep dasar kognitivisme. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Dan yang kedua, tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. A. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. B. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Brunner. Berbeda dengan Piaget, Brunner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. C. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa, konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa yang memberikan 3 manfaat, yaitu menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari, berfungsi sebagai jembatan dan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari, dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Dan yang ketiga, aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Adapun aplikasi belajar kognitivisme yaitu guru menyusun materi menggunakan pola atau logika tertentu yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswanya. Guru harus menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dengan memperhatikan perbedaan individual siswa guna mencapai keberhasilan. Dan implikasi teori belajar kognitivisme yaitu menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan pengalamannya, anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Pertama, kelebihan: menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Sekian penjelasan materi teori kognitivisme dari saya. Sampai jumpa di materi video berikutnya. Wassalamualaikum